Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan dan melalui Roh Kudus-Nya memberikan kita pengertian untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan kami boleh datang kepadamu, untuk kesempatan kami boleh lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menolong seluruh kehidupan kami dan membawa kami kepada jalan-jalan dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, Roh yang suci, kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini Bu Evi ambil dari Pengkhotbah. Kalian sudah tahu ya siapa penulis dari kitab Pengkhotbah ini. Pengkhotbah ditulis oleh seorang nabi, ya, Nabi Salomo. Ya, kalau tulisannya di dalam kitab suci itu adalah kitab Amsal, ya, dan dia juga menuliskan yang namanya Pengkhotbah. Dia menuliskan bahwa kitab Pengkhotbah ini mengisahkan, menceritakan seluruh isi kehidupan manusia, ya, warna-warni kehidupan manusia. Dan saat ini Bu Evi akan mengajak kalian untuk membaca di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Mungkin kalian sudah sering mendengar ayat ini ya, mungkin ketika di ibadah remaja, ibadah pemuda, atau persekutuan-persekutuan remaja dan pemuda lainnya. Nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini engkau akan membawa engkau ke pengadilan. Ayat 10. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Dari apa yang dituliskan Pengkhotbah ini, sepertinya Pengkhotbah memberi kesempatan yang begitu luas, gitu ya, untuk para pemuda mengeksplor diri mereka, para pemuda untuk menikmati masa muda mereka. Udahlah, terserah kamu, gitu. Kamu apa, gitu ya. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, karena memang isinya masa muda itu memang bersukaria, bersukacita selalu, gitu ya. Have fun terus, banyak teman, gitu ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang begitu banyak pilihannya, gitu ya. Nah, turutilah keinginan hatimu, seperti diberi kebebasan, seperti rasanya tidak ada batasan, tidak ada aturan, gitu ya. Terkesan seperti itu. Tetapi, gitu ya, bahkan apa yang diinginkan matamu oleh para pemuda, turutilah semuanya. Silahkan, gitu ya. Silahkan menuruti pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau kepada pengadilan. Seperti sebuah peringatan untuk berhenti, gitu rasanya. Ketika kita mengingini segala hal, banyak sekali yang masih kita inginkan, hidup yang masih panjang, gitu ya, masih usia SMA, masih luas-luasnya untuk berkarya, usia yang sangat luas dan panjang untuk berkarya, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, seperti diberi peluang yang begitu tanpa batas,
seakan-akan, gitu ya. Nah, kita baca di dalam Ayub pasal 19 ayat 29. Takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Nah, apa yang dibebaskan oleh Amsal itu tadi, ada sebuah batasan yang diingatkan. Karena ayat Alkitab itu selalu saling berkaitan. Ayat pendukungnya adalah di dalam kitab Ayub 19 ini. Segala kebebasan yang dikerjakan ternyata kita harus tahu ukurannya, kita harus tahu batasnya. Takutlah kepada pedang. Ketika melakukan segala sesuatu, mungkin ya dalam keinginan tentang makanan, marilah kita taruh gorok gitu ya, istilahnya gorok di leher kita gitu ya, sehingga ketika keinginan kepuasan yang membabi buta tentang makanan, apalagi di zaman sekarang ya, makanan itu variannya macam-macam, bukan berarti nanti yang sekolah chef itu tidak boleh berkreasi lagi, bukan, tetapi berbicara tentang kebutuhan yang harus ada batasnya, harus dibatasi gitu. Dan di dalam Pengkhotbah 2 ayat 24, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah, gitu ya. Dengan kebebasan yang sudah kita kerjakan semua, dengan apa yang kita makan, yang kita nikmati, yang kita minum, gitu ya, dengan minuman yang beraneka macam sekarang ya, bubble atau ya saya menyebutkan hanya satu itu yang mungkin jadi minuman favorit gitu ya, atau minuman soda apapun, atau sekarang kita tahu kafe semuanya buka warung kopi yang saya sebut nama sedikit, sebut merek nggak apa-apa ya, kopi janji jiwa, kopi kenangan, kopi ya bermacam-macam. Itulah kesenangan manusia gitu ya. Batasannya ada di situ. Tentang makanan, tentang minuman, tentang bersenang-senang, jalan-jalan kemana kita mau, kemana kita pergi, asalkan dananya cukup gitu ya. Kira-kira dalam jerih payahnya ya. Ketika kita mungkin sudah melakukan sesuatu hal, atau mungkin kita sudah belajar dengan baik, orang tua kita memberi hadiah, karena kamu nilai rapotmu kali ini semuanya di atas KKM dan KKM-nya di atas teman-temanmu gitu ya, kita diajak jalan-jalan oleh orang tua gitu ya, dikasih hadiah begitu, atau dijanjikan hadiah-hadiah yang lain. Itulah sebuah kesenangan manusia yang terbayar gitu ya, jerih payahnya, jerih lelahnya. Atau ketika orang-orang yang bekerja akhirnya mendapat gajinya dinikmati dengan makan, dengan minum gitu, sepuasnya hatinya gitu ya. Dan selanjutnya Pengkhotbah 2 ayat 24 berkata, aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Semua yang kita nikmati, semua yang kita rasakan, semua yang bisa kita syukuri, semua yang bisa kita lihat, semuanya itu dari Allah. Demikianlah yang menjadi batas. Bukan berarti kita mau semau-maunya, seenak-enaknya, sesuka-suka hati, tanpa mengingat Tuhan yang memberi kesenangan itu, yang memberi sukacita itu, yang memberi upah dan jerih payah pun itu semuanya dari Tuhan. Dan berikutnya pada Pengkhotbah 3 ayat 17, disampaikan, berkatalah aku
Ya, ini masih pengkhotbah. Amsal Sulaiman berkata, "Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya." Jadi dari setiap kesenangan, sukacita, jerih payah, semuanya ada batas waktunya. Bagaimana kita menikmati di dalamnya, gitu ya. Kalau mungkin kita baca dari keseluruhan isi kitab pengkhotbah, banyak dituliskan tentang kesia-siaan. Bahkan ketika saya mengamati ada di dalam pasal 1, pasal 2, pasal 4 dan 6, kata-kata kesia-siaan selalu sering disebut di sana. Kalau ada sebuah sumber Alkitab yang menuliskan kata sia-sia itu sampai ditulis 37 kali dari semua pasal yang tertulis dalam kitab pengkhotbah. Betapa menggambarkan apa yang semuanya dikerjakan itu sia-sia sebenarnya. Ketika kita mengerjakannya bukan dengan restu Allah, gitu ya, bukan dengan memandang atau mengarahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Dan masa muda yang begitu pendek, gitu ya. Kalau saya menghitung masa muda itu hanya pendek saja menurut saya, gitu ya. Dari usia SMP mungkin sampai usia 30 tahun hanya berkisar 15 tahun saja ya, tidak sampai gitu ya. Dari sekalian sekolah SD sampai SMP dan SMA hanya 12 tahun. Begitu singkatnya masa muda, ditambah kuliah mungkin 4-5 tahun. Tidak panjang masa muda itu. Tetapi alangkah bijaknya jika kita melihat dalam ayat yang berikutnya, yaitu Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-10. "Buanglah kesedihan dari hatimu, jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan." Sebagai ayat penguat dari ini adalah Mazmur 94 ayat 19. "Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku." Saya ulang sekali lagi ayat ini. "Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku." Ya, dengan ayat ini kita diingatkan bahwa segala ide, segala kecerdasan, segala hal yang begitu banyak kita bisa kerjakan dalam kehidupan kita di masa muda, semuanya itu adalah penghiburan yang dari Tuhan untuk kita. Kita harus tahu semuanya itu berasal dari mana. Semuanya itu telah diberikan Tuhan bagi kita. Semuanya itu telah dianugerahkan bagi orang-orang muda yang penuh kreativitas di dalam kehidupannya. Pengkhotbah 2 ayat 24 menjelaskan, "Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa hal ini pun dari tangan Allah." Sebuah ayat yang menegaskan dari dua ayat yang utama tadi. Ini adalah kita harus menyadari. Kita benar-benar harus sadar dari mana kita punya ide itu. Dari mana kita bisa kreatif, dari mana kita bisa pintar berhitung, dari mana kita bisa pandai mengoperasionalkan alat-alat IT mungkin. Dari manakah datangnya itu? Semuanya dari tangan Allah yang bekerja atas seluruh kehidupan kita.
saudara yang kekasih dan anak-anakku sekalian, SMA Immanuel, kalian adalah orang-orang yang sangat cerdas, penuh kreativitas. Di tempat ini kalian bisa mengembangkan semuanya itu, dan nanti setelah lulus dari SMA kalian bisa mengembangkan lagi itu di tempat kalian mungkin bekerja, mungkin berkuliah. Sangat begitu banyak waktu, namun di hadapan Tuhan semuanya itu pendek. Dan akhir dari perenungan ini, biarlah kita mau bersikap aktif, mewujudkan iman kita, gitu ya. Mewujudkan apa yang belum bisa kita lihat, apa yang belum bisa kita sadari dan kerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang akan kita kerjakan nantinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa nantinya yang akan kita bawa, yang menjadi sebuah kreativitas kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita tetap mengingat Tuhan di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Allah membawa engkau ke pengadilan. Penulis mengajak kita untuk membawa kesenangan, kegembiraan hidup ke arah yang cerdas. Puaskanlah hati kita, puaskanlah keinginan kita, puaskanlah segala apa yang membawa hidup kita semakin bersukacita lebih lagi di dalam hati, untuk melakukan kehidupan yang tertentu dari apa yang kita kerjakan masing-masing, dan Dia menghukum hal-hal yang berlebihan atau hal-hal yang menyeleweng. Mungkin itu senang bagi hati kita, mungkin itu menggembirakan hati kita, tetapi ketika hal itu sudah menyeleweng dari apa yang dimaui Tuhan, apa yang diatur oleh Tuhan, apa yang menjadi menjadikan hatinya berduka, menjadikan hatinya bersedih, ingat, penghakiman sudah tersedia di sana. Dan buanglah segala kesedihan, jauhkanlah penderitaan, agar kita tidak bersedih mengalami penghakiman, agar kita tidak bersedih mengalami hukuman-hukuman demi kesenangan kita. Marilah pemuda-pemudi, khususnya SMA Immanuel, kita mengingat batasan-batasan, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam menjalankan seluruh kehidupan ini. Demikian renungan firman Tuhan, biarlah boleh menolong setiap kehidupan kita, khususnya kalian sebagai orang-orang muda yang kadang batasan itu semakin tidak jelas. Iblis sedang bekerja, marilah kita juga bekerja untuk tetap mengerti kehendak-kehendak Tuhan, agar kita tetap hidup di jalan dan kebenaran firman Tuhan. Dengan tetap bersukacita, dengan tetap bersemangat, dengan tetap mengeksplor diri seluas mungkin, dan tentunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih, selamat pagi. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah, biarlah firman-Mu ini Tuhan menolong kehidupan para pemuda dan pemudi, sehingga hidup mereka boleh tetap ada di jalan-Mu, ada di arah-Mu. Kami bersukacita tetap di dalam naungan-Mu, tetap di dalam koridor-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu menolong kehidupan kami, sehingga dalam setiap kesenangan-kesenangan yang kami pilih, dalam kesukaan-kesukaan hati kami yang kami pilih, kami tetap memuliakan Engkau. Kami bukan menuruti keinginan hati kami sendiri dan keinginan kami masing-masing, tetapi kami berjalan menuruti setiap kehendak Tuhan di dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Engkau memberkati anak-anak kami yang belajar di rumah. Engkau memberkati keluarga masing-masing Tuhan, dimanapun berada.
memberkati para orang tua ya Tuhan, memberkati Bapak Ibu guru, memberkati sekolah Immanuel. Dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.